Sekarang kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 2. Langsung saja ke materinya. Oke, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Mari kita cari tahu bersama-sama. Anak-anak semuanya, di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan, namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakat banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Nih, contohnya adalah bawang merah. Sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Contohnya masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahunnya. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengelola jahe menjadi minuman yang sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo berbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangatlah tinggi. Nah, anak-anak, sikap yang dilakukan teman-teman Edo adalah sikap yang saling tolong-menolong serta membantu teman yang sedang kesulitan. Itu adalah salah satu dari nilai-nilai Pancasila yang harus kita pelajari. Yang pertama, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Kita bisa melihatnya ya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di sana terdapat lambang-lambang dari Pancasila. Bisa dilihat ya semuanya. Pancasila ini berasal dari bahasa Sangsekerta. Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang butir-butir Pancasila dan lambangnya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama. Sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, jika kita beribadah berarti kita sudah menerapkan sila pertama Pancasila. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Jika kita menghormati agama orang lain, mengizinkan mereka beribadah sesuai agama mereka, itu merupakan sikap toleransi
dari nilai sila pertama. Gitu. 3. Kerukunan antar umat beragama. Jika adanya kerukunan antar umat beragama, maka kita sudah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Persamaan derajat. Manusia tidak ada yang golongannya tinggi atau golongannya rendah, semua derajatnya sama. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Kita harus saling menghargai antar hak asasi manusia. Yang ketiga, yaitu solidaritas antar sesama manusia. Sikap kita saling tolong-menolong, sikap kita terhadap orang lain itu, sikap yang baik terhadap orang lain adalah sikap sila kedua, yaitu kemanusiaan. Yang keempat, perdamaian. Kita harus berdamai dengan sesama dan antar manusia, gitu anak-anak. Amati gambar di bawah ini dan tunjukkan mana yang sesuai dengan sila pertama atau sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak, di sini ada 3 gambar ya. Kita lihat gambar yang pertama terlebih dahulu. Gambar pertama adalah toleransi beragama. Mereka saling bersahabat walaupun berbeda agama. Berarti ini sesuai dengan sila pertama. Gambar yang kedua, di situ ada biksu. Lalu si biksu ini diberikan bantuan oleh ibu berkerudung. Nah, ibu berkerudung itu beragama Islam, ada toleransi juga, jadi sesuai dengan sila pertama. Nah, untuk gambar ketiga, di Indonesia sendiri ada 6 agama atau kepercayaan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka beribadah sesuai agama mereka masing-masing. Mereka berdoa sesuai tata cara mereka berdoa. Maka gambar ini menunjukkan sila pertama dari Pancasila. Selanjutnya gambar keempat. Edo yang sedang sakit dan dijenguk oleh teman-temannya. Berarti di sini ada sikap saling tolong-menolong, ada rasa kemanusiaan dari teman-teman Edo. Maka gambar ini sesuai dengan sila kedua. Lalu gambar kelima, di sini ada anak yang sedang membantu temannya belajar. Berarti ada juga rasa kemanusiaan dan rasa tolong-menolong di sini. Berarti sesuai dengan sila kedua. Gambar keenam, membantu teman yang jatuh. Membantu teman yang jatuh sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu gambar ketujuh, menyatakan pendapat. Lalu teman yang di sampingnya menghargai. Menyatakan pendapat salah satu hak asasi manusia. Lalu temannya menghargai ketika temannya berpendapat. Maka ini sesuai dengan sikap sila kedua dari Pancasila. Selanjutnya gambar yang ke-8, sikap menghormati kepada orang yang lebih tua. Itu juga menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh dari penerapan sila pertama dan kedua Pancasila.